Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak lanjutan dari Hasyiah Al-Bajuri ya, tapi kitab I'anatul Thalibin, karena seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa insya Allah di channel ini akan fokus hanya 2 kitab saja, yaitu Al-Bajuri dan I'anah. Jadi untuk komentar-komentar yang lain, kalau ada request kitab yang lain ya mohon maaf ya, insya Allah bisa saya bacakan kitab yang lain, tapi setelah 2 kitab ini khatam. Dan ini tentunya kalau satu hari hanya durasi 20 menit atau 15 menit itu ya khatamnya atau selesainya bisa bertahun-tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agar tidak menyita durasi. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti penjelasan sebelumnya ya, ini adalah pendahuluan dari kitab I'anatul Thalibin, dan kalau ada suara-suara berisik mohon maaf. Alhamdulillahilladzi awdahat thoriqa lit-thalibin. Segala puji hanya bagi Allah, zat yang menjelaskan jalan, membantu, maksudnya membantu untuk menempuh jalan bagi para penuntut ilmu. Atau thalibin ini yang dimaksud ya pencari ilmu. Maksudnya dengan bantuan dari Allah itu para pelajar, terutama ilmu syariat ya, itu diberikan kemudahan, diberikan penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasahala manhajus sa'adati lil muttaqin. Dan Allah juga merupakan zat yang memudahkan manhaj atau metode ya, cara untuk mendapatkan kebahagiaan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa basara basairal musaddiqin bisa iril hikam wal ahkam. Ini kurang wawu ya, wal ahkami fiddin. Ini di sini kurang wawu. Antara hikam dan ahkam ini ada wawunya. Dan Allah adalah zat yang memberikan cahaya, memberikan petunjuk ke hati para orang-orang yang mulia. As-siddiqin ini ya orang-orang yang derajatnya sudah tinggi ya, dengan memberikan hikmah ini sesuatu pengetahuan yang sesuai dengan kenyataan atau kebijakan-kebijakan dan juga hukum-hukum agama. Wa manahahum asrarul iman wa anwarul ihsan wal yaqin. Dan Allah juga memberikan kepada mereka rahasia-rahasia iman, cahaya-cahaya kebaikan, cahaya-cahaya ihsan. Ihsan ini yang dimaksud ya mungkin dalam hadis Nabi itu anta budallah ka'annaka tarah, keikhlasan seseorang dan juga keyakinan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Dan seperti para penulis yang lain, setelah bismillah kemudian memuji Allah lalu bersyahadat ya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, zat yang maha satu, tidak ada sekutu baginya, maha raja, maha benar dan maha menjelaskan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin al-qail. Kemudian setelah bersaksi keesaan Allah, penulis juga bersaksi bahwa junjungan kita yaitu Muhammad adalah hamba dan juga utusan Allah, seorang yang selalu jujur dalam perkataannya, jujur dalam janjinya, seorang yang terpercaya, dan seorang yang mengucapkan satu sabda yang menjadi rujukan, menjadi motivasi untuk semua pelajar ilmu fikih ya. Sabda itu berbunyi man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki dia menjadi orang baik, maka Allah memberi kefahaman agama kepada dirinya. Jadi siapapun yang mengetahui ilmu agama
Ini ada latihan drum band ya, mohon maaf. Siapapun yang mengetahui tentang ilmu agama, terutama bidang fikih, maka dia adalah orang yang dikehendaki Allah menjadi orang baik. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ini motivasi bagi pelajar fikih ya, sekali lagi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian setelah syahadat, penulis bersolawat ya, semoga Allah memberikan rahmat serta pengagungannya kepada Nabi, kepada keluarga-keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang hidup setelah sahabat, orang-orang yang mengikuti sahabat, mengikuti kebaikan-kebaikan sahabat hingga hari kiamat. Yaumuddin ini ya nama lain dari hari kiamat. Wa ba'du, setelah itu semua, setelah bismillah, hamdalah, syahadat, dan sholawat, wa yaqulu afqarul wara ila rabbihi dzil ato. Manusia yang sangat membutuhkan kepada Tuhannya, Tuhan yang maha memberi, berkata Abu Bakrin ibnul marhum Muhammad Sato. Orang itu bernama ini penulis i'anah ya, Abu Bakar bin Muhammad Sato. Jadi namanya Abu Bakar, ayahnya bernama Muhammad. Almarhum ini kan ungkapan almarhum ya sama seperti almarhum di bahasa kita itu, doa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Innahu lamma wafaqani Allahu ta'ala liqiraati syarhil alim al-allamah al-arif al-kamil murabbil fuqara'i wal muridin wal afadil al-jami. Ini memuji ya, memuji seseorang itu kan panjang sekali. Li asnafil ulum al-hawi li makarimil akhlaq madaqa'iqil fuhum. Ini maksudnya adalah di saat Allah memberikan bantuannya kepada penulis, bantuan maksudnya ya pertolongan ya, pertolongan beliau penulis diberi kenikmatan berupa ini juga ramai sekali sebenarnya. Allah memberikan kenikmatan kepada penulis, yaitu kenikmatan berupa mampu menyelesaikan pembacaan kitab Fathul Mu'in ya. Mampu menyelesaikan pembacaan kitab Fathul Mu'in, maksudnya mengaji, diajarkan ke orang lain. Jadi untuk menyebutkan pengarang Fathul Mu'in itu pujiannya panjang sekali ya. Jadi setelah Allah membantuku membaca sarah dari orang yang alim, yang sangat alim, yang sangat mengenal Tuhannya, yang sempurna, pendidik para pelajar tasawuf. Jadi fuqara dan muridin ini biasanya istilah untuk mereka yang menempuh jalur tasawuf ya. Ini sebenarnya yang bingung juga saya. Maksudnya kiri kanannya ini ramai. Wal afadil, dan juga orang-orang yang menjadi pendidik para orang-orang mulia yang memiliki berbagai macam ilmu dan memiliki akhlak-akhlak yang mulia dan juga memiliki kefahaman yang sangat dalam. Ini pujian untuk ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Pujian untuk penulis Fathul Mu'in ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada suara-suara yang mengganggu. Ini sebenarnya saya juga terganggu ya. Tapi ya mau gimana lagi. Asy-Syaikh Zainuddin Ibni Syekh Abdul Aziz Ibnu Allamah Asy-Syaikh Zainuddin Muallifu Hidayatil Adqiya ila Thariqil Auliya. Ini juga dituliskan nasab dari penulis Fathul Mu'in. Orang yang dimaksud adalah Syekh Zainuddin, ini penulis Fathul Mu'in.
Zainuddin adalah putra dari Abdul Aziz. Abdul Aziz putra dari Zainuddin ya. Jadi Zainuddin ini ternyata namanya sama dengan kakeknya ya. Namanya sama dengan kakeknya. Bahkan ini bukan kakek sama dengan kakeknya. Ini kalau ada keramaian itu sebenarnya fokus saya kurang ya. Zainuddin yang kakek itu memiliki satu tulisan, satu karangan yang berupa Hidayatul Atqiya, bernama Hidayatul Atqiya ila Thoriqil Auliya. Ini karangan di bidang tasawuf ya, di bidang tasawuf. Biasanya itu di belakang kitab Fathul Mu'in. Kalau tidak salah di cetakan Fathul Mu'in bagian belakang itu akan ada nazom gitu ya. Biasanya diberi nazom oleh percetakannya, yaitu nazom dari kakeknya ini, Ibni Syaihi Ali Ibni Syekh Ahmad Asy-Syafi'i Al-Malibari Al-Fannani Al-Musamma bi Fathil Mu'in bi Syarhi Qurratul Ain bi Muhammadiddin. Jadi mau menyebutkan kitab yang dibaca saja disela-selai dengan pujian yang sangat banyak ini ya. Itulah penghormatan satu ulama dengan ulama yang lain. Apalagi ulama yang lebih senior, itu rata-rata penghormatannya luar biasa. Zainuddin yang menjadi kakek dari penulis Fathul Mu'in adalah putra dari Syekh Ali. Syekh Ali putra dari Syekh Ahmad ya. Beliau penulis Fathul Mu'in ini adalah seorang yang lahir di Al-Malibar, Al-Fannani. Ini daerah India ya, tepatnya di daerah mana saya juga belum pernah ke sana, jadi kurang tahu. Kitab yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bernama Fathul Mu'in, yang merupakan penjelas dari matan, yaitu Qurratul Ain bi Muhammadiddin ya. Penggembira hati. Qurratul Ain itu ya penggembira hati yang menjelaskan tentang pokok-pokok atau ilmu-ilmu agama yang penting. Jadi seperti yang kita tahu, Qurratul Ain ini adalah tulisan dari pengarang Fathul Mu'in itu sendiri. Jadi kitab matan dijelaskan oleh penulisnya sendiri. Ini sebenarnya sudah saya tunggu dari tadi ya, ini gangguan suara ini, tapi ternyata tidak selesai-selesai. Bimahfalin min tullabil ilmil idham tujahal baitil haram. Jadi penulis I'anah ini sebelum beliau menulis kitab I'anah, beliau membaca kitab Fathul Mu'in, maksudnya mengajarkan kitab Fathul Mu'in di satu perkumpulan besar dari para pencari ilmu yang berada di depan ya, di hadapan Masjidil Haram ya, maksudnya di kota Mekah, di dekat Ka'bah. Katabtu alaihi hawamis tahullu mabnah wa tubayyinu ma'na. Jadi selama beliau mengajarkan kitab Fathul Mu'in, beliau memberi catatan-catatan di kitab Fathul Mu'in itu, catatan yang tentunya menjelaskan arti dari Fathul Mu'in dan mengurai penjelasan dari kitab Fathul Mu'in. Tsumma ba'da tamamil qiraah talaba minni jumlatun minal asdiqa wal khillan asrahullahu li ini kurang wawu ya, walahum ya, walahumul hala was'an tajridatil kal hawamis wa jam'iha. Lalu setelah beliau selesai membaca kitab Fathul Mu'in, ada beberapa pelajar di sini diistilahkan dengan teman dan sahabat, tapi biasanya kalau penulis kitab mengistilahkan sahabat atau teman itu biasanya murid. Tapi kalau disebutkan murid itu kan ya kesannya bagaimana ya? Murid saya meminta, kalau sahabat saya meminta. Ini bagian dari kerendahan hati beliau.
Jadi sebagian atau sekelompok murid beliau meminta beliau untuk membukukan catatan-catatan beliau di saat mengajar, membukukan dan menambah penjelasan-penjelasan yang lain. Di sini para pelajar yang meminta tulisan itu didoakan oleh beliau semoga Allah memberikan kebaikan kepada mereka ya. Fam tana'tu min dzalik li ilmi bi anni lastu mimman yarqa tilkal masalik wa i'tirafi bi qillati bid'ati wa iqrari bi adami ahliyati. Ini polusi suaranya mohon dimaklumi ya. Ya karena ya tempatnya juga seadanya. Kemudian setelah beliau diminta, beliau tidak langsung mengiyakan permintaan itu, tidak langsung mengabulkan permintaan itu, tapi beliau justru menolak ya. Beliau menolak karena beliau meyakini bahwa beliau belumlah orang yang mencapai ke tahap itu, mencapai ke tahap penulis hasyiah dari kitab I'anatul Thalibin. Beliau juga mengakui bahwa bekalnya masih sedikit, keilmuannya masih sedikit, dan beliau merasa kurang layak menulis penjelasan kitab Fathul Mu'in. Jadi ya beginilah orang alim itu begini. Maksudnya walaupun ilmu yang dimilikinya banyak, tapi karena yang dipandang adalah orang di atasnya, dan juga karena sangat meyakini bahwa ilmu hanyalah titipan dari Allah, selalu merasa kurang ya, Jadi bukan berarti beliau bodoh, beliau mampu, tapi beliau dirinya masih merasa kurang, masih merasa belum siap untuk menulis kitab ini. Jadi ini dulu ya pendahuluan kitab I'anatul Thalibin. Mohon maaf sekali lagi bila ada polusi suara yang mengganggu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.